Halo teman-teman, dalam video kali ini saya mau bahas apakah suplemen harus untuk bisa mendapatkan body goal kamu. Mari kita bahas. Oke, jawabannya nggak harus, tapi suplemen bisa ngebantu untuk bisa mendapatkan body goal kamu dengan lebih cepat. Oke, kuncinya di sini, makanan ini jauh lebih penting, dibanding suplemen. Jadi kalau makannya udah nggak bener, nggak mungkin bisa suplemen apapun yang bisa ngebantu kamu dapetin body goal kamu. Oke, jadi fokusnya ke makanan dulu aja. Apakah makronutriennya udah seimbang? Mikronutriennya cukup. Ya, kalau di situ udah benar, tanpa suplemen pun kamu bisa ngedapetin body goal kamu. Dan kedua, suplemen itu sebenarnya nggak sama dengan makanan. Kamu bisa misalnya dapat protein dari whey protein, tapi nih kamu nggak dapat seratnya dari daging ayam, daging sapi misalnya. Kamu nggak dapat zat besinya atau apapun itu. Karena dalam makanan utuh ada banyak kandungan mikronutrien dan mineral yang sebenarnya sampai hari ini kita belum tahu. Ada banyak kandungan-kandungan lain yang sebenarnya bermanfaat untuk kesehatan, tapi dengan suplemen itu nggak ada. Dan mungkin buat sebagian orang ya, suplemen bisa ngebantu, tapi ini biasanya karena mereka misalnya nggak punya nafsu makan yang cukup. Misalnya mereka nggak bisa dapat asupan protein yang cukup. Ini bisa ngebantu suplemen seperti whey protein, casein, untuk bisa mendapatkan asupan protein harian. Tapi buat rata-rata orang ya, seperti saya sendiri, nafsu saya makan tinggi. Jadi nggak usah lagi pakai whey protein. Ngapain? Gitu. Dan saran saya juga sebaiknya asupan kayak protein dari suplemen gitu dibatasi sampai 30% maksimum. Sebanyak mungkin kamu dapetin dari makanan utuh. Satu, bikin kamu lebih kenyang lebih lama. Dan kedua, ada banyak vitamin mineral yang nggak kamu dapat dibandingkan dengan makanan utuh. Dan saya sendiri terus terang nggak pernah minum whey protein pada saat lagi di rumah. Karena saya dapat asupan cukup dari makanan, Dan saya pakai whey protein hanya pada saat lagi liburan misalnya, karena susah untuk ngedapetin sumber protein yang bersih, yang misalnya proteinnya tinggi tapi lemaknya rendah, Itu satu-satunya saat saya pakai whey protein, Dan kedua, whey protein juga saya rekomendasiin buat kalian misalnya yang susah makan, karena kalau misalnya kamu nggak bisa dapat asupan protein yang cukup tiap harinya dari makanan, ini whey protein bisa ngebantu, karena kamu tinggal minum doang. Gitu. Tapi sebaliknya, buat kalian yang pengen turun berat badan, nafsu makan tinggi, sebaiknya hindari seperti whey protein. Karena saya sendiri biasanya kalau minum whey protein, itu ngerasanya nggak sekenyang misalnya makan makanan utuh seperti daging. Gitu. Jadi saya selalu milih daging dibanding whey protein. Segitu aja untuk kesempatan kali ini. Kalau kamu pengen belajar lebih banyak tentang nutrisi, kamu bisa cek websitenya indofitnessfamily.com. Kamu di sana bisa belajar lebih banyak tentang suplemen dari kelas online ataupun bisa ikutan one-on-one coaching gitu. Sekali lagi makasih banyak udah mampir dan sampai lain kali.